Pasukan Rusia perlahan-lahan memperketat jerat di sekitar kota Pokrov di Ukraina Timur, pusat logistik utama yang jalur pasukan utamanya terancam hampir 3 tahun setelah Moskow menginvasi tetangganya. Ukraina dengan keras kepala mempertahankan kota itu, namun pengepungan atau kejatuhannya dapat menempatkan Rusia dalam posisi yang kuat, terutama untuk melancarkan serangan ke beberapa arah di timur dan meningkatkan tekanan terhadap Kiev di titik kritis perang. Di dalam Pokrov, kehidupan suram. Menurut gubernur daerah tersebut, 7.000 penduduk masih tersisa dari populasi sebelum perang yang mencapai 60.000 jiwa. Kantor pos terakhir baru-baru ini tutup, dan surat sekarang akan dikirim dengan truk lapis baja. Di kedua sisi kota, pasukan Rusia berada dalam jangkauan artileri dan pesawat tak berawak, terutama dari jalan raya penting yang membentang dari timur ke barat di sepanjang Ukraina. Dan sebagian besar mobil sekarang mengambil jalan memutar di sepanjang jalan belakang menuju Pokrov demi keselamatan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Moskow telah mencapai jalur kereta api utama menuju kota pusat logistik terpenting di Ukraina Timur, kota Dnipro. Situasinya secara umum sulit. Rusia terus-menerus menyerang dengan berjalan kaki. Demikian disampaikan Wakil Komandan Brigade Penyerangan ke-59 Ukraina yang bertempur di garis depan Pokrov. Dia hanya minta disebut sebagai panik. Perwira itu mengatakan Rusia memiliki jumlah infanteri yang jauh lebih besar. Mereka menyerang dalam kelompok-kelompok kecil yang siap menanggung banyak korban. Dan secara cekatan mereka memanfaatkan bentang alam dan kondisi cuaca dengan visibilitas rendah untuk menyembunyikan diri dari pesawat tak berawak. Siang malam mereka bergerak maju. Koneksi jalan dan rel kereta Pokrov telah menjadikannya pusat pasokan penting untuk sebagian besar garis depan Ukraina. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir ancaman artileri dan pesawat tak berawak Rusia telah membatasi fungsi tersebut. Mikhail Kaufman, seorang peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace di Washington, mengatakan jika kota itu jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakannya sebagai pangkalan untuk maju ke utara atau barat. Ini mempersiapkan pasukan Rusia untuk kemungkinan maju ke wilayah Dnipropetrovsk. Lebih jauh di belakang garis depan, mereka tengah membangun dan memperbaiki jalur kereta api. Rusia kemudian dapat meningkatkan logistik mereka sendiri dan itu memungkinkan mereka untuk maju lebih jauh ke barat. Wilayah Dnipropetrovsk adalah provinsi besar yang ujung timurnya berhadapan dengan Pokrov, dan pasukan Rusia saat ini berada sekitar 5 km dari perbatasannya. Wilayah ini bukan salah satu dari 4 wilayah Ukraina yang diklaim oleh Rusia, dengan Presiden Amerika Donald Trump menekan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Pendudukan Moskow di sebagian wilayah ini dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi masa depan. Juru bicara militer Ukraina Viktor Trehubov mengatakan Rusia berupaya melewati dan mengepung Pokrov dari barat. Menurutnya hal ini berbeda dengan pendekatan mereka dalam merebut wilayah perkotaan besar sebelumnya, di mana mereka memilih serangan frontal dan pertempuran jalanan yang mahal. Menurut Trehubov, mungkin untuk pertama kalinya Rusia mulai menghemat tenaga kerja mereka. 3 analis yang diwawancarai Reuters mengatakan jika merebut kota itu, Rusia memiliki 2 pilihan utama untuk maju ke poros pertempuran Pokrov. Yang pertama adalah maju ke arah barat menuju dataran yang jarang penduduknya di wilayah Dnipropetrovsk. Daerah ini hanya dibentengi dengan ringan dan menawarkan sedikit rintangan alam atau perkotaan yang bisa digunakan Kiev dalam pertahanan. Yang kedua adalah mendorong ke utara, ke daerah permukiman industri yang lebih padat yang akan lebih sulit dilewati, tetapi akan memungkinkan Moskow untuk menekan Kramatorsk dan Sloviansk, 2 kota terbesar yang tersisa di bawah kendali Ukraina di wilayah timur Donetsk. Pada hari Minggu, Presiden Volodymyr Zelensky menempatkan salah satu jenderal paling senior sebagai penanggung jawab komando strategis yang mengawasi sebagian besar garis depan, termasuk Pokrov. Dia adalah Jenderal Mikhailo Drapati. Sosok ini dikenal sebagai komandan yang sangat disegani. Pengangkatannya dapat meningkatkan komando dan kontrol serta koordinasi antar unit-unit di garis depan, sesuatu yang menjadi tantangan bagi Ukraina selama setahun terakhir. Pendapat itu disampaikan oleh Rob Lee, seorang peneliti senior di Foreign Policy Research Institute.
Serangan Rusia di garis depan Pokrov sebagian besar dilakukan oleh kelompok kecil infanteri. Mereka menggunakan desa-desa dan barisan pepohonan untuk menggali pertahanan. Painik, wakil komandan brigade, mengatakan Rusia baru-baru ini mulai menggunakan taktik baru. Mereka mengirim regu infanteri 3 atau 4 orang jauh ke wilayah musuh. Tugas mereka menyergap tentara dan kendaraan Ukraina dengan bantuan ranjau anti-tank. Namun dia menambahkan bahwa secara keseluruhan serangan telah menjadi sedikit kurang intens selama sebulan terakhir dan Rusia menembakkan lebih sedikit artileri dibandingkan 6 bulan lalu. Pasi Paroinen, seorang analis di Blackbird Group, mengatakan Ukraina harus berjuang keras untuk memukul mundur serangan infanteri kecil Rusia ini karena negara itu tidak memiliki cukup tenaga kerja untuk menutupi garis depan secara komprehensif. Kiev telah menghadapi masalah perekrutan dan mobilisasi jangka panjang, dan tahun lalu terjadi peningkatan jumlah tentara yang membelot dan melarikan diri dari pasukan yang kelelahan dan terkuras. Paroinen menyebut pasukan Ukraina kehabisan infanteri. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Freilich Nigel Fadla Kafalkan.